Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas masalah zakat fitrah. Referensi yang kita pakai adalah kitab At-Taqriratus Sadidah, kitab yang menghimpun perkara-perkara yang penting di dalam masalah ilmu fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ta'rifuz zakah. Apa itu makna zakat? Dari sisi bahasa, zakat itu lughatan at-tathhiru wan nama. Jadi yang dimaksud dengan zakat itu secara bahasa adalah at-tathhiru, maksudnya mensucikan, wan nama'u artinya berkembang. Kenapa para ulama menjelaskan makna ini? Karena sesuatu yang telah dizakati itu maka akan menyebabkan sesuatu menjadi suci. Dikatakan an-nama karena sesuatu yang sudah dikeluarkan zakatnya dia akan berkembang. Ai az-ziyadatu wal khairu wal barakah, yakni bertambah. Yang maksud dengan berkembang itu adalah bertambahnya kebaikan yang ada di dalamnya, juga bertambah keberkahannya. Wali anna Allaha yutahhirul muzakki biha minaz zunubi wa razilatil bakhil. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dengan zakat itu mensucikan orang yang mengeluarkan zakat, yakni muzakki, dengan zakat itu daripada dosa-dosanya, dan ia dibebaskan dengan perbuatan zakatnya itu telah terbebas daripada kelompok orang-orang yang bakhil. Ini zakat secara bahasa. Adapun secara syariat, wa syar'an ikhraju malin makhsusin ala wajhin makhsusin biniyatin makhsusatin yusrafu li ta'ifatin makhsusatin. Jadi secara syariat yang dimaksud dengan zakat itu adalah mengeluarkan harta khusus, wajhin makhsusin, maksudnya adalah tertentu bagi aturan-aturannya, biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus, yakni niatnya untuk mengeluarkan zakat. Yusrafu li ta'ifatin makhsusatin, yang dibagikan kepada kelompok orang-orang yang khusus. Jadi mengenai aturan zakat fitrah adalah aturan yang ketat karena semua sudah dinas oleh Al-Quran ataupun dari hadis Nabi. Apa saja yang wajib untuk dizakati, kepada siapa zakat itu diberikan, tidak boleh sembarangan, sebab semua sudah tertentu pada syariatnya. Itu yang dimaksud dengan pengertian zakat secara syariat. Adapun keutamaan daripada mengeluarkan zakat ini sebagaimana dituliskan, fadluz zakah, keutamaan daripada zakat. Zakat ini merupakan rukun daripada rukun Islam. Hiya ruknus tsalitsu min arkanil Islam. Zakat itu adalah rukun yang ketiga daripada rukun-rukun Islam. Wa hiya ukhtus shalah, dan ia zakat merupakan saudaranya salat. Li'annaha ja'at makrunatan biha fi mawadhi'a katsiratin fi kitabillahi ta'ala. Kenapa dikatakan sebagai saudaranya salat? Karena di dalam nas-nas Al-Quran yang datang mengenai keterangan mengenai salat, senantiasa diikutkan juga keterangan mengenai zakat. Nah, ini disebut dengan makrunah. Makrunah itu sesuatu yang ada secara bersamaan. Ketika ada perintah sholat, ada juga perintah zakat. Maka zakat dikatakan sebagai saudaranya sholat. Dan kemuliaan daripada zakat ini bisa kita lihat bahwasanya zakat ini merupakan rukun di antara rukun-rukun Islam. Di rukun ini perkara yang harus ada. Tanpa rukun, umpama di dalam sembahyang kita kekurangan rukun, maka sembahyang kita dianggap tidak ada. Begitu juga dengan Islam ini. Tanpa adanya zakat, maka sesuatu itu tidak sempurna disebut sebagai Islam. Karena zakat merupakan rukun Islam, maka itu menandai kemuliaan daripada zakat itu sendiri.
Di antara ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang zakat itu merupakan saudaranya sholat adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat. Jadi Allah perintahkan sholat bersamaan dengan perintah mengeluarkan zakat. Begitu juga di dalam ayat yang lain, wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan rahmatku itu kata Allah meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha lillazina yattaquna wa yu'tuna zakah wallazina hum biayatina yu'minun. Jadi rahmat Allah meliputi segala sesuatu, dan rahmat itu telah Allah tetapkan bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengeluarkan zakat, dan orang-orang yang mereka itu dengan ayat-ayatnya Allah mereka beriman. Tidaklah Allah memerintahkan sholat kecuali ikut bersamanya ada perintah zakat. Maka zakat merupakan bagian terpenting di dalam agama, sehingga meninggalkan zakat ini merupakan dosa yang besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Hassinu amwalakum bizakah." Jagalah atau peliharalah harta-hartamu itu dengan berzakat. Sesuatu yang sudah kita keluarkan zakatnya, maka menjadi tanggungan Allah untuk menjaganya. Sampai-sampai Nabi ini merintah, "Hassinu amwalakum bizakah." Jaga harta kalian ini dengan zakat. Wada'u amrodokum bisodakoh, dan obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Jadi antara zakat, sedekah ini memang ada kaitannya, khasiatnya itu untuk menolak bala. Bala yang ada pada harta akan terjaga daripada bala itu. Bala yang ada pada tubuh manusia berupa sakit dan lain sebagainya, itu pun bisa tertolak dengan adanya zakat dan sedekah ini. Maka sangat penting untuk kita perhatikan bagi kita semuanya yang sudah dikenai kewajiban mengeluarkan zakat, maka jangan ditunda-tunda, segera keluarkan zakatnya. Sebab meninggalkan kewajiban zakat merupakan dosa yang besar, yang kita telah keluar daripada aturan-aturan yang penting di dalam agama, bahkan telah meninggalkan rukun daripada rukun-rukun Islam yang 5. Demikian saja yang bisa saya sampaikan mengenai keutamaan dan pengertian daripada zakat fitrah ini. Adapun jumlah ataupun harta yang harus dikeluarkan zakat berupa zakat fitrah dalam bentuk ukurannya sebagaimana yang sudah masyhur dikerjakan di tengah masyarakat. Jadi kita mengeluarkan zakat fitrah ini dengan makanan pokok. Kalau dahulu Rasulullah diperintahkan mengeluarkan Rasulullah memerintahkan mengeluarkan zakat itu dengan tamar, buah kurma yang kering, juga dengan gandum, ya. Tetapi di tempat-tempat yang makanan pokoknya bukan itu, maka para ulama berijtihad. Daripada perintah Nabi mengeluarkan zakat berupa kurma dan gandum itu di suatu tempat yang makanannya bukan itu, maka boleh dikiaskan, sehingga kewajiban zakat itu ada pada sesuatu yang harus dikeluarkan dengan bentuk kutil balad. Kutil balad itu artinya makanan pokok yang ada di negeri tertentu. Kalau di suatu negeri kita umpamanya makanan pokoknya beras, maka beraslah yang kita zakatkan dengan zakat fitrah. Kalau di suatu tempat makanannya sagu, maka mereka mengeluarkan zakat ini dengan sagu. Di satu tempat yang makanan pokoknya jagung, maka mereka mengeluarkan zakat fitrahnya dengan jagung. Artinya tidak ada ketentuan khusus mengenai apa yang harus dikeluarkan zakat, apa yang akan dipakai sebagai zakat fitrah, tapi ditetapkan adalah makanan pokok daerah tertentu. Jadi makanan pokok apa saja yang menjadi makanan pokok kelompok tertentu, itulah yang dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Adapun ukurannya adalah 1 sok. Nah, 1 sok ini para ulama berbeda pendapat. Kenapa? 1 sok ini kan ukuran zaman dahulu. Ukuran zaman dahulu yang ada di negeri Arab sana. Ketika dikonversikan ke kilogram, ke liter dan lain sebagainya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang berkata 1 sok itu sama dengan 4 mud.
Dan kalau ditimbang dengan timbangan kilogram, kisarannya adalah 2,5 kilogram sampai 3 kilogram. Ya, ada yang 2,5, ada yang 2,7. Maka para ulama kita di Indonesia menetapkan kalau sudah dikeluarkan 2,5 kilogram itu sudah mencukupi sebagai zakat fitrah. Kemudian bagi yang ingin mengeluarkan lebih daripada itu ya tidak masalah, karena ukuran minimalnya itu adalah telah ditetapkan oleh ulama kita 2,5 kilogram. Lalu bagaimana dengan mengeluarkan zakat fitrah ini dengan uang? Sudah sangat jelas di dalam kitab-kitab ulama, terutama dalam kitab mazhab Imam Asy-Syafi'i, dinyatakan tidak sah orang mengeluarkan zakat fitrah itu dengan uang, karena zakat fitrah itu harus dan wajib dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok. Itu keputusan di dalam mazhabnya Imam Syafi'i. Tetapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah, beliau menyatakan boleh bahwasanya zakat fitrah berupa makanan pokok tadi itu dikeluarkan dengan uang yang setara nilainya dengan makanan pokok tersebut. Ya. Nah, ada yang menjelaskan bahwa kalau kita memakai mazhab Hanafi, maka ukurannya pun harus dengan mazhab Hanafi, sehingga kita harus mengukur zakat fitrah dengan uang itu seharga kurma 3 kilo, 3,8 kilo atau 3 kilogram, atau berapa berat yang ditetapkan oleh mazhab Hanafi. Sehingga kalau orang mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang, maka harus disamakan dengan harga kurma yang mahal itu, sehingga jumlahnya hampir-hampir sampai pada 200.000. Ini kalau kita intiqal pada mazhab, artinya secara keseluruhan berpindah kepada mazhab Imam Abu Hanifah, mengeluarkan zakat dengan cara mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi yang berlaku di Indonesia, yang diterapkan oleh para ulama-ulama kita di kampung-kampung, itu tidak seperti itu. Tapi para ulama kita hanya mengambil pendapatnya Imam Abu Hanifah dalam hal boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, tapi ukurannya tetap mengikuti mazhab Syafi'i, yakni dengan 2,5 kilogram beras. Jadi kalau kita mengeluarkan zakat fitrah ini dengan uang, tetap kita mengeluarkan zakat fitrah ini senilai dengan 2,5 kilogram beras atau 2,7 kilogram beras. Ini yang diberlakukan oleh majelis ulama, terutama di Indonesia, di beberapa daerah, dan yang berlaku di masyarakat kita di Indonesia. Itulah kenapa kalaupun kita mengeluarkan zakat fitrah ini dengan uang, tidak disamakan dengan harga kurma, ya, harus dengan harga kurma, harus dengan timbangan berat di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, tidak. Tapi tetap, ya, tetap ukurannya adalah seberat atau setara dengan nilai daripada beras. Nah, itu yang penting untuk kita ketahui, supaya kita tidak ragu-ragu ketika pemerintah melalui Kementerian Agama telah menetapkan jumlah uang yang harus dikeluarkan. Kalau zakat fitrahnya dengan uang, maka bagi yang ingin mengeluarkan dalam bentuk uang tidak perlu ragu-ragu. Insya Allah ini adalah masalah ijtihad yang tentu saja bagi yang mengeluarkan dengan uang itu punya keyakinan adalah perkara yang sah. Namun bagi yang ingin mengikuti mazhab Syafi'i, maka dia harus mengeluarkan zakat fitrahnya dengan makanan pokoknya. Kalau di makanan pokoknya beras, maka dia harus beras yang dikeluarkan. Adapun beratnya 2,5 kilogram, ya, atau yang mu'tamad, yang kuat, yang masyhur sebenarnya adalah 2,7. Tapi asal dia sudah mengeluarkan 2,5, itu sudah memadai, ya. Itu yang sudah berlaku di masyarakat kita dari tahun ke tahun, agar kita bisa memahami bersama supaya tidak ada keraguan-raguan di tengah masyarakat, karena banyak keterangan-keterangan paling tidak membuat masyarakat itu berpikir kembali apakah zakat fitrahnya yang dahulu dia keluarkan dalam bentuk uang senilai dengan 2,5 kilogram itu diterima atau tidak, karena sudah ada ceramah-ceramah yang membahas masalah itu. Jadi apapun itu, para ulama memang berbeda pendapat, ya, berijtihad para ulama itu dengan hujahnya masing-masing, ya, kita tinggal kita ikut yang mana yang kita yakini, ya, mana yang kita yakini dan mana yang kita rasa tidak ragu-ragu, itulah yang kita ikuti. Adapun perbedaan pendapat di tengah masyarakat, ya, kita hargai sebagai sesuatu keragaman yang tidak patut untuk kita perdebatkan secara
terus menerus. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.